sepanjang minggu yang sudah Kau nyatakan kami kami sertai kami. Bagian ini kami bersyukur karena kami boleh dipertemukan kembali untuk menerima berkat. Dan juga kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus dalam ibadah kami. Tuhan berkati setiap bapak-bapak para pelayan yang ambil bagian dalam ibadah kami. Urapi serta rohani mereka dengan kuasa-Mu. Jelas kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh membawa Tuhan kuasa mengalir bekerja melalui Tuhan. Firman yang ditaburkan, doa-doa yang dinaikkan, perjamuan kudus yang kami nikmati bersama-sama boleh menguatkan kami dan menentukan kami kembali. Mengingatkan kami betapa besarnya kasih Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, yang tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kami. Engkau setia dengan umat-Mu dan milik-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini. Seluruh peralatan yang kami gunakan Tuhan kuduskan dan sucikan supaya bisa menunjang bagi ibadah yang memuliakan Tuhan. Hanya juga dengan umat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan mengantarkan mereka. Mereka di tempat ini dengan selamat, sukacita, siap menerima berkat. Pujilah nama-Mu yang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara selama sepekan ini diberkati Tuhan. Amin. Diberikan pertolongan, diberikan kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pada hari ini, pada pagi hari ini, hari yang Tuhan nyatakan dan berikan dalam hidup kita, mari kita ucapkan syukur kepada Dia. Ya Allah yang layak menerima pujian dan kemuliaan bagi Dia untuk selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima
langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang dikuduskan oleh umat-Mu untuk menyatakan bakti kepada-Mu Tuhan. Terimalah bakti sembah syukur kami kepada-Mu atas segala karya-Mu hari demi hari sepanjang hidup kami. Hari ini kami rindu wajah-Mu, rindu suara-Mu Tuhan, firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, dan juga bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan, mengingat karya Tuhan, sengsara di kayu salib, mati menggantikan kami, menebuskan. Biarlah ibadah ini kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Hadir lawat umat-Mu yang sakit peroleh kesembuhan, ada pertolongan, ada kekuatan yang dari Tuhan, ada penghiburan dan tuntunan, hingga kami berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sobat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Dahsyat dan ajaib ya. Sama-sama ya, masih ingat? Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Dahsyat dan ajaib. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Amin. Dialah perlindungan kita, dialah kekuatan kita, dialah gunung batu kita. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita, kita akan mempermuliakan nama Yesus. Biarlah nama Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Siap? Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan, perlindunganku.
apabila ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, kiranya dapat bertumbuh bersama kami dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada. Oh iya, selamat datang. Yang hadir mungkin bisa kasih selamat datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya warta jemaat Minggu 2 Mei 2021, petugas ibadah minggu depan pada ibadah pagi pada tanggal 9 Mei 2021. Pemimpin pujian adalah Bapak Jack Singer, Ibu Rina, dan Ibu Siska LCD Ibu Anita. Penyambut jemaat Bapak Ibu Sismoyo membawa firman Tuhan Bapak Pendeta Didik Wahyudi. Tema hidup menurut pimpinannya. Petugas ibadah minggu depan ibadah sore pada tanggal 9 Mei 2021. Pemimpin pujian Ibu Desi Singer, Ibu Yani, dan Bapak Suteja LCD Supral. Penyambut jemaat Bapak Ibu Julius Sulistyo, pembawa firman Tuhan Ibu Pendeta Tasina. Tema hidup menurut pimpinannya. Happy birthday segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rani Maria pada tanggal 26 April, Bapak Pendeta Didik Wahyudi pada tanggal 26 April, Kesia Aprilia pada tanggal 28 April, Samuel pada tanggal 29 April, Ibu Suhodo pada tanggal 29 April, Aprilio Justin pada tanggal 30 April, Bapak Wawan pada tanggal 30 April, Dista Stella Eliana pada tanggal 2 Mei. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan keberhasilan, kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkatnya yang melimpah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah baitnya Allah. Arti baitnya Allah adalah tempat kediamannya Allah. Oleh sebab itu kita harus menyelaraskan pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita, dan tindakan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau pada pagi hari ini menyiapkan hati kita yang terbaik untuk dibentuk oleh firman Tuhan, agar hidup kita kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan dalam hidup kita untuk kita bisa berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan, ya, bahkan berakar, masuk dalam lagi. Mari kita persiapkan hati kita saat ini. Saat ini kita akan menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita, karena kita adalah baiknya Allah. Kita akan naikkan pujian ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk.
sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya terus mengingatkan kami bahwa hidup kami, diri kami adalah bait suci-Mu yang ada di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang menjauh dari Allah. Bila kiranya melalui kehidupan kami, mereka menemukan Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka boleh menyembah Engkau dan menerima anugerah yang Tuhan sediakan. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersama-sama membuka diri kami untuk firman-Mu ditaburkan, dan juga kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang melambangkan, membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar atas kami. Lawat kami dan berkati kami dengan persekutuan tubuh dan darah-Mu. Yang lemah akan mendapatkan kekuatan, yang dalam keadaan sakit kami percaya bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Bahkan kami yang jauh, yang hubungan kami mungkin kurang baik Tuhan, dipulihkan kembali oleh karena tubuh dan darah-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Tema kita bulan ini, bulan Mei adalah berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah. Segala sesuatu tidak akan berbuah tanpa berubah. Ya. Kalau kita memperhatikan sebuah pohon, tidak akan mungkin bisa berbuah tanpa berubah. Dari benih ditanam, kemudian dia bertumbuh menjadi sebuah pohon kecil, kemudian tumbuh menjadi besar dan berbuah. Manusia pun juga demikian, tidak akan mungkin bisa berbuah tanpa berubah. Ya, manusia dari kecil kemudian beranjak kepada remaja, beranjak kepada dewasa, berubah dan akhirnya bisa berbuah, berkeluarga, berumah tangga, punya anak, punya keturunan, ya, dan seterusnya. Jadi saudara, untuk bisa berbuah kehidupan kita harus dimulai dari perubahan, harus dimulai dari berubah. Ya. Nah, salah satu yang diubah oleh Tuhan adalah kita sebagai manusia berdosa, ya, dijadikan kudus, dijadikan umatnya. Ya, tubuh kita ini dijadikan, diubah menjadi baiknya. Ya, ini salah satu yang Tuhan kerjakan supaya kita bisa berbuah. Tuhan mengubah diri kita yang berdosa, diubah menjadi orang yang benar, kemudian terus diubah sampai kemudian rupa Kristus menjadi nyata bagi kita dan kita bisa berbuah bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Sudah dituliskan di situ. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita mungkin sudah sering dengar akan ayat ini, ya. Tapi juga mungkin kita kurang memahami, atau kita sedikit memahami tentang bagian ayat ini. Tapi pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama lebih memahami apa artinya tubuh kita ini sebagai bait Roh Kudus, sebagai bait Allah. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sekarang ini kita hidup pada zaman yang dinamakan hedonisme yang salah. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu adalah sebuah gaya hidup yang menjadikan kenikmatan atau kegembiraan sebagai tujuan hidup. Itu hedonisme. Ya, hedonisme itu adalah gaya hidup
lifestyle yang menjadikan kenikmatan atau kegembiraan itu sebagai tujuan hidupnya. Pencetus daripada hedonisme ini adalah seorang filsuf Yunani yang bernama Epicurus dan Aristippus. Dan rupa-rupanya filsafat mereka ini kemudian diterima oleh banyak orang, ya, dan kemudian berkembang sedemikian luar biasa, didukung dengan teknologi yang luar biasa, didukung saudara dengan perubahan-perubahan zaman. Akhirnya gaya hidup hedonisme ini, gaya hidup yang mengutamakan kenikmatan dan kesenangan ini, saudara, menjadi populer. Saudara, ya, di mana-mana saudara kasih Tuhan selalu ingin supaya manusia ini bisa menikmati kenyamanan dan kenikmatan. Apakah kenyamanan dan kenikmatan itu salah? Tergantung Bapak Ibu. Ya, kita nyaman, kita nikmatnya itu dengan cara yang seperti apa? Kalau kita nikmat hanya dengan alunan musik yang merdu dan memberikan semangat kerja, ya tidak salah. Tapi kalau kemudian nikmatnya kemudian kebablasan, ya, pergi ke klub malam, minum minuman, disko dan lain sebagainya, ya, dan merusak tubuh ini, saudara, nah itu kebablasan. Jadi yang namanya kenikmatan, kesenangan itu relatif. Karena kenikmatan, kesenangan itu, saudara, ini ada di sekitar kita. Kita bisa menemukannya secara sederhana, tidak perlu membuang-buang uang. Tapi ada juga saudara yang ingin mengejar kenikmatan, yang ingin saudara mengejar kesenangan itu, saudara, dengan cara-cara yang salah. Lah, karena memang dasarnya manusia ini adalah manusia, saudara, yang penuh dengan keinginan, hawa nafsu, ya, yang jauh daripada Tuhan. Akhirnya yang dikejar, yang diupayakan untuk bisa nikmat dan selalu senang, itu akhirnya salah. Akhirnya uang, ya, posisi jabatan itu dipikir sebagai sarana untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih, untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih lagi, saudara. Ya, dan mereka berpikir, aku kalau tidak punya banyak uang, aku tidak bisa nikmat, aku tidak bisa senang. Saudara, siapa bilang? Ya, memang kita butuh uang. Tetapi saudara, bukan oleh karena uang kemudian kita tidak bisa menikmati yang namanya kesenangan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ini hidup di dalam zaman hedonisme yang salah, hedonisme yang keliru, hedonisme yang kebablasan. Dan yang disayangkan adalah gaya hidup seperti ini juga dilakukan oleh banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya. Saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang luar biasa sebetulnya. Ya, mereka mendapatkan banyak karunia-karunia. Tidak ada surat Paulus selain daripada surat kepada jemaat Korintus yang membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus yang demikian luar biasa. Tetapi juga tidak ada yang sebejat, tidak ada yang serusak jemaat Korintus, saudara, dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain. Kenapa? Karena jemaat Korintus ini tinggal hidup di kota yang luar biasa pada waktu itu. Fasilitasnya, ya, itu boleh dikatakan, saudara, itu seperti kota metropolitan. Budayanya yang bercampur luar biasa, kehidupan manusia yang beragam, saudara, itu kemudian mempengaruhi gaya hidup orang-orang percaya. Kalau boleh saya katakan, tidak jauh dengan gaya hidup orang Kristen zaman sekarang ini. Kita tidak tahu berapa banyak yang sudah dipengaruhi dengan budaya yang ada, baik budaya lokal, baik budaya saudara yang datang dari luar, maupun budaya yang kita lihat di media-media sosial. Kita tidak sadar bahwa hidup kita ini sudah dirembesi, sudah sedikit demi sedikit dikhamiri dengan gaya hidup yang beraneka ragam ini, saudara. Nah, jemaat Korintus juga mengalami seperti itu. Ada sebuah pemahaman yang salah tentang kebebasan di dalam Kristus. Jemaat Korintus berpikir, saudara, kalau Kristus sudah menghapuskan dosa saya,
kalau Kristus sudah menebus dosa-dosa saya, maka saya bisa menjalani hidup ini sesuka-suka saya, sesuka diri saya. Ya, toh dosa saya sudah diampuni, jadi saya bisa menjalani hidup ini seperti apa itu terserah saya. Ini kebablasan Bapak Ibu. Ya, ini pemahaman yang salah. Karena kalau betul Yesus sudah menghapus dosa kita, Yesus sudah mengampuni dosa kita, Yesus sudah, saudara, membayar lunas dosa kita, tetapi bukan berarti dipahami kalau begitu saya sudah merdeka dan apa saja yang saya lakukan suka-suka saya dong. Enggak Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan bahwa kebebasan kita di dalam Tuhan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, kebebasan kita di dalam Tuhan bukan membebaskan sesuka-suka kita, tetapi kebebasan kita ini adalah kebebasan di dalam rangka tanggung jawab. Nah, saudara kasih Tuhan, ini pemahaman yang salah. Pemahaman saya salah yang terjadi lagi apa saudara? Apa yang mereka lakukan saudara, memang mereka bisa berdalih. Toh tidak ada di dalam Alkitab Pak, tidak ditulis tuh Pak. Memang Bapak Ibu, Alkitab kita tidak menulis larangan-larangan itu sedemikian detailnya saudara berkembang. Sampai seperti larangan tidak boleh ya main hujan-hujanan, mandi di air kotor, nanti sakit. Tidak ada memang saudara. Ya, tidak ada di situ. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita ini hidup di dalam yang namanya etika kepantasan. Ya. Apakah kalau seandainya saya melakukan ini, saya mengerjakan ini, saudara, apakah itu pantas sebagai orang yang percaya? Apakah itu pantas dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya percaya dengan Kristus? Nah, etika kepantasan ini saudara, itu yang harus kita miliki, yang harus menjadi sebuah acuan kita di dalam kita melakukan sesuatu sudah di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Orang Kristen ini adalah orang yang paling disorot oleh dunia ini. Kalau orang lain melakukan sesuatu saudara yang dianggapnya saudara salah sedikit, tidak terlalu diekspos. Tapi begitu ada orang Kristen yang melakukan sesuatu sedikit saja, langsung mereka berkata, tuh orang Kristen, ya, tuh orang Kristen. Terus kemudian nggak cuma itu, gerejanya meniti sih, pendeta ini sopo sih, lu saudara, ya, itu dikejar terus saudara. Kayak mau gereja ini, kayak pendeta ini sopo, saudara, ya, kayak anaknya sopo dan lain sebagainya. Saudara, kepantasan ini yang seharusnya memang harus di dalam diri kita ini harus kita pegang juga. Ya, jemaat Korintus ini punya pemahaman yang salah. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa saya, suka-suka saya, apa yang saya lakukan ini terserah saya. Toh ini juga tidak merugikan orang lain, mungkin pikiran seperti itu. Tetapi sudah pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan ini sebagai orang-orang percaya bukan hanya pantas, tetapi apakah ini bisa melukai orang lain? Apakah yang kita lakukan ini saudara membuat orang lain tersandung dan seterusnya? Dipikirkan. Nanti kita akan lebih jauh saudara mengkaitkan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tuhan ingin kita berbuah, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kita. Sebagaimana iblis itu roh, dia tuh butuh media Bapak Ibu. Ya, iblis itu butuh media untuk bisa melaksanakan misinya. Butuh media Bapak Ibu, karena dia itu roh. Lalu medianya apa? Bisa medianya saudara yang fisik, tetapi media yang paling dicari oleh iblis adalah manusia. Iblis bisa merasui manusia, mengendalikan manusia untuk menjalankan misinya, misi penghancuran, misi kejahatan, misi perusakan, misi kebinasaan. Tapi demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga butuh media. Medianya juga manusia.
kita ini, saudara. Tuhan juga butuh media untuk menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Firman itu harus menjadi daging. Kenapa firman itu harus menjadi manusia? Karena melalui daging, melalui sesuatu yang terlihat, kemuliaan itu akan nampak, kelihatan. Kita adalah bait Roh Kudus, medianya Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang Allah miliki, saudara. Ya. Nah, mari kita lihat, saudara, dari pemahaman yang salah ini kemudian Paulus menyadarkan dengan satu kalimat, dengan satu pernyataan. Tidak tahukah kamu? Sebuah pertanyaan ya, pernyataan ya, atau pertanyaan. Tidak tahukah kamu? Tujuannya adalah untuk menyadarkan. Apa kamu tidak sadar? Apa kamu tidak tahu? Dengan sesuka-sukamu, dengan penafsiranmu yang salah, dengan pemahamanmu yang keliru, apakah kamu tuh tidak tahu kalau tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu itu adalah rumah Allah. Apakah kamu tidak sadar? Saudara, pertanyaan ini, saudara, adalah sebuah pernyataan untuk menyadarkan jemaat Korintus. Memang yang namanya manusia itu terus-menerus perlu disadarkan, ya, perlu dikasih tahu supaya sadar. Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa itu eling lan waspada, ya, eling lan waspada. Eling, kalau sudah sukses, eling, takondi kamu itu diambil, dari mana kamu itu berasal. Waspada, waspada, kalau sudah sukses, waspadalah, hati-hatilah, karena suatu saat kehancuran itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Apa yang kamu bangun bertahun-tahun, apa yang kamu upayakan bertahun-tahun, kalau tidak waspada akan hancur seperti terkena goncangan hanya beberapa menit, rubuh semuanya menjadi sia-sia, puing-puing yang ada. Elingan waspodo, sadarilah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, di mana Allah diam di dalam diri kita, di mana Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Sadarlah, kita ini bukan hanya sekedar seonggok daging yang bergerak-gerak. Orang yang menghalalkan aborsi, mereka berpikir, saudara, bahwa belum jadi manusia tidak apa-apa. Itu baru seonggok daging saja, berapa kilo di dalam perutnya seorang ibu. Dan mereka hancurkan dengan sangat mengerikan. Mereka berpikir itu hanya seonggok daging saja, tidak ada gunanya. Ya, seonggok daging tikus sih tidak apa-apa, saudara. Ya, seonggok daging kucing tidak apa-apa. Tapi kalau seonggok daging manusia, saudara, ngerti nggak? Kalau di dalam diri manusia itu ada gambar dan rupa Allah. Kita ini bukan seonggok daging yang sekian puluh kilo yang bergerak-gerak. Kita bukan, saudara, kebetulan. Kejadian kita bukan eksiden, kecelakaan. Tapi kalau kita bisa hidup saat sekarang ini, kita punya nama, kita bisa bernafas, kita bisa mengenal Tuhan. Itu artinya Tuhan memiliki sebuah rencana dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin menjadikan kita sesuatu yang berharga. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan sekarang, apa artinya tubuh kita adalah bait Allah? Yang pertama, saudara, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, dituliskan begini: sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Saudara, apa artinya tubuh kita ini sebagai bait Allah? Karena yang pertama, tubuh kita ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan.
Ya, ini artinya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu artinya kita bukan milik kita sendiri. Tubuh kita bukan milik kita sendiri. Ya. Tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Bagaimana Tuhan memiliki kita? Bagaimana Tuhan menjadikan kita miliknya? Di dalam ayat yang ke-20 sudah dijelaskan. Kamu sudah dibeli. Caranya Tuhan itu membeli loh, bukan merampas loh, saudara. Caranya Tuhan menjadikan kita miliknya itu bukan dirampas, tapi dibeli, dibayar, saudara. Ya, saudara, Tuhan itu memberikan contoh yang luar biasa. Bagaimana Dia yang punya segala-galanya saja mau membayar, mau membeli loh, Bapak Ibu. Bukan merampas, bukan menyalahgunakan, saudara, tapi Dia menunjukkan ini loh yang benar. Meskipun aku punya segala-galanya, langit bumi semuanya aku punya, tapi aku beli, aku bayar. Saudara, kalau kita bisa membeli, membayar, ya, itu berarti kita ini sudah menunjukkan sesuatu yang lebih, memiliki kelebihan. Kalau sekali, dua kali, tiga kali dibayari nggak apa-apa. Senang ya Bapak itu kalau dibayari. Tapi kalau engkau bisa membayar, engkau punya kelebihan. Ya, bukan kelebihannya mau menyombongkan, enggak. Tapi kau ingin menunjukkan bahwa aku ini sebetulnya tidak harus selalu bergantung, tapi aku bisa melakukan sesuatu. Yesus membayar, Bapak. Dengan apa Yesus membayar? Petrus mengatakan bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah Dia bayar. Apakah ada benda yang kita miliki, kita membayarnya dengan darah kita? Ada nggak Bapak Ibu? Apakah ada sesuatu yang kita miliki dan kita harus membayar dengan nyawa kita? Tidak ada. Tapi untuk memiliki kita, untuk memiliki saudara, Yesus membayar bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Kenapa? Karena upah dosa itu kematian. Upah dosa itu kematian, upah dosa itu maut. Makanya tidak bisa dibayar dengan emas, dengan perak, dengan ribuan dolar, tidak bisa. Dibayarnya dengan kematian supaya kau hidup. Yesus membayar kita dengan kematiannya untuk menjadikan kita miliknya, untuk menjadikan kita kepunyaannya, saudara. Kata dibeli di sini, dibayar lunas, itu dalam pengertian dulu zaman Romawi itu ada yang namanya jual beli budak. Saudara tahu jual beli budak? Ada namanya pasar budak, Bapak Ibu. Kalau di Purworejo ini adanya pasar hewan, ya, pasar hewan. Kalau saudara ke sana, ya di sana banyak hewan-hewan yang dijual. Tidak ada yang namanya pasar orang, pasar budak, di mana kita bisa beli orang, bisa beli budak. Tidak ada ya, karena sekarang ini sudah zamannya hak asasi manusia. Tapi dulu tidak ada zamannya hak asasi manusia. Saudara, manusia ini bisa diperjualbelikan kayak barang. Ya, saudara. Jadi kalau saudara butuh pelayan, ya, yang model kayak apa? Mau kecil, mau besar, mau yang kuat, mau yang kekar, mau apa? Pergi saja ke pasar budak dan di situ ada nilainya. Lalu setelah saudara membeli satu orang atau dua orang budak, budak itu saudara diberi meterai, diberi cap sebagai tanda milik kita. Ya, supaya apa? Supaya kalau dia melarikan diri, orang lain sudah menemukan, dia melihat ada capnya, oh ini majikannya sana, nama, oh apa sudah ada namanya, oh miliknya orang itu. Jadi nggak bisa saudara sekarang ini orang lari seenak, dulu orang lari seenaknya. Besok-besok saudara dalam zamannya antikris lebih modern lagi ya, capnya itu adalah chip. Ya.
Jika orang mau lari kemana nggak bisa sembunyi, akan ketahuan. Termonitor saudara dengan kecanggihan teknologi. Nah, budaya ini juga demikian, bahwa setelah dibeli menjadi milik daripada majikan, saudara dibawa pulang. Kalau kemudian tuannya, majikannya ini sadis, bengis, saudara, ya, senang dengan yang namanya orang merintih, orang menangis, orang saudara kesakitan itu senang, saudara. Wah, dia akan gebuki itu budak karena untuk memuaskan keinginannya. Dibeli hanya untuk digebuki, Bapak Ibu. Betul. Bisa nggak? Oh, bisa saja dan sangat bisa. Dan itu memungkinkan karena tergantung daripada majikannya. Majikannya punya sakit kelainan jiwa, ya. Wah, sebelum disuruh kerja, belum apa, karena dia kepingin kesenangannya melihat orang menderita, ya dipukuli saja, ya. Bahkan mungkin sudah disakiti sampai mungkin mengeluarkan darah. Apakah ada yang protes? Tidak ada yang protes. Yang menderita itu adalah budaknya. Sampai mati pun, nyawanya pun, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menuntutnya. Kalau sang majikan ini membunuh dengan cara sadis, tidak bisa dibawa ke pengadilan. Apakah ada yang nuntut? Tidak ada yang nuntut. Itu sah. Saudara, Yesus tahu kalau kita ini ada di pasar budak dosa dan majikan kita itu sangat kejam. Pencuri datang membunuh, mencuri, membinasakan. Tapi Allah mau beli kita. Allah mau rampas kita. Allah mau bayar. Dan majikannya yang lama, ketika Yesus mau membeli dan membayarnya, Yesus mengatakan, saya mesti bayar berapa? Majikan yang lama bilang, bayarnya dengan nyawamu, bayarnya dengan darahmu. Yesus lakukan itu. Makanya tidak main-main, Bapak Ibu. Harga kita itu adalah darah Yesus dan pengorbanan. Itu harga kita. Ya. Nah, itu prosesnya. Menjadikan kita miliknya adalah dengan cara membayar, membeli. Kemudian saudara, sebagai rumah atau bait Allah, sebagai milik Allah, kita bukan hanya dibeli, dibayar, tetapi juga nilai kita bukan tergantung dari apa yang kita pakai, bukan dari berapa banyak yang kita punya, tetapi siapa yang ada di dalam kita. Jadi saudara, sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus, nilai diri kita, harga diri kita bukan dari apa yang kita pakai ini, saudara, bukan. Saudara, kalau kita pakai jas, mungkin nilainya 1M gitu ya, saya belum pernah, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bisa pakai jas 1M, saudara, wah, orang berpikir harga dirinya akan semakin lebih tinggi, ya, lebih hebat daripada orang yang lain yang hanya cuma bisa beli jas harganya cuma 200.000, 300.000. Itu manusia mengukur harga dirinya dari apa yang mereka kenakan. Makanya sekarang ini salon-salon kecantikan itu laris, Bapak ya. Ya, tidak pernah ada yang namanya ya klinik kecantikan itu sepi. Semuanya ingin kelihatan menarik, ya, kelihatan bagus. Apa salah? Tidak salah. Tapi itu bukan harga diri kita, Bapak. Ya, bukan berarti kemudian kita biarin ya wajah kita rusak, jerawat di mana-mana, oh biarin saja, bukan gitu. Tapi saudara, saya mengatakan nilai harga diri kita bukan dari apa yang kita pakai, bukan apa yang kita kenakan, dan juga bukan dari apa berapa banyak yang kita bisa miliki. Tapi nilai diri kita adalah dari siapa yang ada di dalam diri kita ini. Itu nilai diri kita itu di situ. Ya. Rumah presiden yang di Jawa Tengah itu saudara, dia mungkin berasal dari Jawa Tengah, mungkin rumahnya sederhana. Ya, bentuknya mungkin kuno. Pagernya mungkin biasa. Ya.
Tapi karena itu miliknya presiden, punya nilai nggak Bapak Ibu? Punya nilai nggak? Punya nilai. Tonggone sama Sempomeri tingkat 5 lebih dihargai mana Bapak Ibu? Lebih dihargai rumahnya presiden Bapak. Betul nggak? Tapi seringkali kita nggak sadar. Kita seringkali berpikir seperti orang dunia, karena memang dipengaruhi oleh dunia yang ada, bahwa nilai kita tergantung daripada apa kata orang. Apa kata orang? Artinya kita tidak puas kalau cuma hanya gaji sekian. Wah, tidak bisa, aku harus naik lagi, aku harus naik lagi. Loh saudara, untuk apa? Loh, aku harus begini, aku harus apa lebih hebat daripada orang lain. Saudara, nilai diri kita bukan dari apa yang kita punya, apa yang kita kenakan, dari siapa yang memiliki diri kita. Makanya saudara, Allah sangat mengasihi kita bukan berdasarkan kepandaianmu, bukan berdasarkan apa yang bisa kau prestasi yang bisa kau raih. Allah mengasihimu karena Yesus yang ada dalam dirimu, karena darah Yesus yang sudah membeli dirimu. Allah menghargai itu karena darah Yesus adalah darahnya sendiri, hidup Allah sendiri. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, inilah yang pertama, kalau kita menjadi rumah bait Roh Kudus, milik Kristus, nilai diri kita tidak tergantung dari apa yang kita pakai atau berapa banyak yang kita punya, tapi dari siapa yang ada dalam diri kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita minder, tidak ada alasan untuk kita aduh Tuhan, saya kurang penampilan saya, ini saya kurang baik dari saya ini jelek, saya orang yang paling jelek. Saudara, setiap orang yang percaya Yesus sudah membeli mereka dengan harga yang lunas dan mereka menjadi milik Allah. Ya, apapun kondisi fisiknya, apapun keadaannya, saudara, mereka ini berharga karena mereka dibeli dengan darah yang mahal. Dan sebagai rumah Allah, Allah memperhitungkan kita berdasarkan Kristus yang ada dalam diri kita, bukan berdasarkan yang lain. Jadi Allah melihat kita, ketika Allah melihat kita, Dia melihat Kristus yang ada dalam diri kita. Dia melihat Kristus yang ada dalam diri kita. Mungkin kita masih, saudara, kadang-kadang ya, hidup kita masih kurang baik ya, karena proses kan saudara. Tapi yang Allah lihat adalah Kristus yang ada dalam diri kita. Allah memperhitungkan kita bukan berdasarkan siapa kita, tapi siapa Kristus yang ada dalam diri kita. Itu yang diperhitungkan Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini yang pertama, artinya bahwa kita adalah tubuh atau bait Roh Kudus. Yang kedua, saudara, apa artinya? Yang kedua adalah apa yang terjadi pada tubuh itu mempengaruhi jiwa dan roh kita. Sebaliknya, apa yang terjadi dengan roh kita itu mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Saudara, manusia satu-satunya yang antara tubuh dan rohnya, saudara, itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi pada satu sisi itu selalu mempengaruhi sisi yang lain. Kalau tubuh kita ini, saudara, tidak kita rawat dengan baik, tidak kita jaga dengan baik, ya, maka itu akan mempengaruhi kondisi daripada jiwa kita. Mempengaruhi juga, saudara kasih Tuhan, akan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-16 sampai 17, mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan begini. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai ayat 17. Atau tidak tahukah kamu? Sekali lagi ya, tidak tahukah kamu? Sadar gak kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia?
sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat yang ke-17, sebab siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini jadi kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, apa yang terjadi pada fisik kita, yang terjadi pada tubuh kita, itu akan mempengaruhi yang lain, akan mempengaruhi saudara bagian yang lain. Artinya apa? Kebebasan yang kita punya tidak melepaskan tanggung jawab kita. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara, Tuhan membalaskan apa yang dilakukan oleh manusia menurut perbuatannya. Ya. Jadi apa yang terjadi pada tubuh kita ini saudara, ini rupa-rupanya tidak berhenti, akan menghasilkan sesuatu kemudian, karena Allah menuntut perbuatan manusia. Ya. Kemudian di dalam Wahyu pasal ke-22 ayat yang ke-12 juga dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara, itu sebabnya kita mesti hati-hati dengan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini, karena itu akan berpengaruh dengan roh kita, akan mempengaruhi saudara rohani kita. Apakah rohani kita nanti juga bertumbuh? Semakin bertumbuh, itu saudara dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan. Salah satu contoh, kalau saudara lebih suka nonton, ya, nonton apa saja ditonton saudara, daripada saudara membaca Alkitab, itu mempengaruhi saudara. Mempengaruhi apa yang kau lakukan dengan tubuhmu, suka dengan itu, rohmu tidak bertumbuh. Engkau tidak mungkin bisa bertumbuh rohanimu. Ya. Sebaliknya, orang yang rohnya dikuasai oleh si jahat, dikuasai, dikendalikan oleh jahat, tubuhnya pun juga saudara akan berdampak. Kalau kita memahami keadaan ini, maka kita perlu hati-hati dengan tubuh kita, karena akan membawa dampak. Ya, membawa dampak, mempengaruhi roh kita, mempengaruhi jiwa kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai bait Roh Kudus? Ayat yang ke-20 dikatakan, 1 Korintus 6 ayat 20. Karena itu, bagian akhir ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah ini, karena kita dalam bait Roh Kudus, apa yang kita lakukan pada tubuh kita berdampak pada roh kita. Tuhan katakan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu, karena itulah yang Allah mau. Pakai tangan kita, mulut kita, seluruh anggota tubuh kita memuliakan Dia. Ya. Pakai seluruhnya ini untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap anggota tubuh yang Tuhan ciptakan itu punya tujuannya, punya tujuan masing-masing. Kenapa Tuhan ciptakan tangan dengan jari 5? Kenapa Tuhan ciptakan mata? Kenapa Tuhan ciptakan yang lain? Semuanya tuh saudara disusun demikian rupa. Itu ada tujuannya. Tapi semuanya itu, kalau kita sudah menjadi bait Roh Kudus, harus memuliakan Dia. Tidak perlu diajari lagi, tidak perlu harus ada ayat yang mengatakan jangan melihat hal-hal yang begini. Wah saudara, itu bisa ribuan Bapak Ibu. Enggak. Tuhan hanya bilang, gunakan matamu untuk memuliakan Aku. Tidak perlu dikasih saudara jentrekan, wah sampai ribuan, kita pusing sendiri. Kita hanya bertanya, mata saya ini memuliakan Tuhan enggak? Itu saja. Ya. Kita hanya bertanya, tangan saya ini memuliakan Tuhan enggak? Kita hanya bertanya, kaki saya ini memuliakan Tuhan enggak?
Kita hanya bertanya, mulut saya ini memuliakan Tuhan atau tidak? Nggak perlu dikasih ya satu tulisan, ya kan? Wah, peraturan untuk mulut ada dalam firman Tuhan. Jentrek saudara. Nanti perkembangan lagi, wah ditambah lagi. Itu hukum Taurat yang memberatkan banyak orang itu dulu kayak gitu. Hukum Taurat itu cuma 10 kok. Tapi kemudian sama manusianya dijentrekin lagi, diuraikan lagi, sampai orang itu pusing. Waduh, banyak larangannya ya. Tapi kemudian Tuhan ketika ditanya, hukum mana yang paling utama dan yang terutama? Tuhan hanya bilang 2. Yang pertama, kasih Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cukup. Seluruh hukum Taurat cuma ada 2 itu saja. Tidak perlu dijentrek lagi, malah seperti satu bericil gitu saudara. Enggak, wah, sampai membuat kita pusing sendiri. Makanya saudara, kalau sudah ada orang yang berdalih, orang ayat yo, lo memang orang ayat itu, ya, terus mengatakan tidak tahukah kamu? Sudah cukup kan mewakili tubuhmu adalah bait Allah yang harus memuliakan Tuhan, bukan untuk dibuat semaunya sendiri. Karena ada konsekuensinya, karena ada dampaknya, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan untuk kita berdampak dengan roh kita? Jangan sudah dipikir, oh tidak ada pengaruhnya, tidak ada, saudara. Tidak, Bapak. Makanya hati-hati, iblis akan tahu celah di mana membuat tubuhmu, saudara, itu menghalangi rohmu. Iblis akan pakai, saudara, dengan berbagai macam cara bagaimana tubuh kita ini membuat roh kita kecil. Makanya harus kita gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa artinya saudara tubuh kita adalah bait Allah? Roh Allah yang diam di dalam diri kita, artinya adalah kita dapat menikmati kehadiran Tuhan setiap saat. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Ini tidak ada, saudara, di dalam konsep cara berpikir agama manapun. Setiap agama punya yang namanya tempat yang dikhususkan untuk mereka ketemu dengan Allah. Memang dulu seperti itu dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat sejarahnya bait suci, ya, dari kemah suci menjadi bait suci, saudara. Memang dulu seperti itu, ya, dulu seperti itu. Orang kalau mau ketemu dengan Tuhan, tidak bisa seenaknya, harus pergi ke satu tempat. Tidak bisa menghadap seenaknya, ya, harus menghadap satu tempat. Tidak bisa berbuat seenaknya, harus di tempat itu. Kalau dari tempat itu tidak ketemu Tuhan. Kalau tidak ke tempat itu, doanya tidak didengar Tuhan. Itu dulu. Yesus katakan kepada perempuan Samaria, nenek moyangmu, ya, itu menyembah memang, oh, di gunung ini, di tempat ini. Tapi Yesus katakan akan tiba waktunya manusia akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, manusia yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Hanya kemudian beralih dari satu tempat fisik yang dikhususkan, yang dikultuskan, yang diistimewakan, Allah beralih kepada setiap individu. Peristiwa pencurahan Roh Kudus, setiap kepala ada lidah-lidah apinya, bukan satu lidah api, tapi setiap kepala ada lidah-lidah apinya. Karena Tuhan ingin bersemayam di setiap pribadi demi pribadi. Tuhan ingin setiap pribadi demi pribadi bisa menikmati Dia, bisa menikmati, saudara, kehadirannya, bisa menikmati
hubungan dengan Dia secara personal, secara pribadi. Makanya ada nggak doa yang mujara Pak? Doa yang apa namanya, yang pakai kata-kata yang harus kata-kata yang bodoh kabeh, enggak. Doa itu adalah ungkapanmu secara pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan menghargai setiap kata-kata yang kita ucapkan, sekalipun kata-kata itu tidak sama dengan orang lain, dan sekalipun mungkin kata-kata kita dinilai oleh tata bahasa salah, tapi Tuhan tahu itu semuanya. Ya. Jadi tidak ada yang namanya aku mesti doa ya apa yang kamu alami, apa yang kamu rindukan, apa yang kamu inginkan, apa yang sedang kamu gumulkan, engkau punya roh yang ada dalam dirimu. Nyatakan itu secara pribadi, ungkapan itu secara pribadi. Ya. Ini membuktikan kenapa Allah mau tinggal dalam diri kita, karena Allah menghargai yang namanya hubungan. Allah menghargai namanya hubungan yang Allah hargai adalah hubungan kasih. Dan roh yang ada dalam diri kita nggak seperti perjanjian lama yang keluar masuk. Sudah jangan berpikir ya kalau Roh Kudus keluar, benar-benar keluar. Ketika ini keluar, nanti berapa hari kayak piknik, nanti balik lagi. Saudara, enggak kayak gitu. Dalam perjanjian lama Roh Kudus bisa keluar, bisa masuk, tapi ketika Yesus sudah hadir di bumi ini, Allah merubah dari bangunan fisik menjadi personal, menjadi pribadi. Dan Allah bersemayam di setiap hidup orang-orang percaya. Permanen, Roh Kudus akan tetap ada dalam diri kita. Ya, paling-paling kalau seandainya kita enggak ini Roh Kudusnya berduka. Ada yang ayat mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Berduka sedih dia Bapak Ibu, sama seperti orang tua yang lihat anaknya itu sedih, tapi tidak akan pernah buang anaknya, tidak akan putuskan saat ini putus ya, kamu bukan anakku lagi. Nah, dia akan tetap menjadi anak kita. Kita akan tetap menjadi miliknya, baiknya, tempat kediamannya. Tapi yang rugi kita sendiri, karena sesungguhnya di dalam hubungan kita dengan Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang paling berharga dan luar biasa. Dalam Mazmur pasal yang ke-27, Saudara Daud mengatakan satu hal aku rindukan, ya, aku inginkan dia di dalam rumah Allah sepanjang waktu, menikmati kemurahannya, menikmati kebaikannya. Saudara ngerti nggak? Kenapa dia mau tetap memilih kita jadi baiknya? Karena supaya Tuhan ingin melihat kita selalu mengalami kebaikannya, mengalami kemurahannya, mengalami perlindungannya, mengalami pembelaannya. Dia ada di dalam diri kita. Ketika kita berdoa, ketika kita melakukan sesuatu, ingatlah, saya ini baik Roh Kudus, bukan hanya baik Roh Kudus, tapi ada isinya, yaitu Roh Kudus dalam diri saya. Saya memuliakan dia, saya menikmati dia, saya menikmati hubungan dengan dia. Maka yang terjadi adalah kehidupan saya akan selalu berada di dalam kemurahan dan kebaikan. Inilah keistimewaan Bapak Ibu. Saudara nggak akan jumpai di kepercayaan manapun yang mengatakan tubuh mereka adalah rumah Allah, baik Allah. Nah, hanya di dalam firman Tuhan inilah kita menemukan. Karena memang Allah menghargai kita dan Allah ingin memberkati kita, ingin memberi kita kemurahan dan perlindungannya. Pagi hari ini sudah kasih Tuhan, sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa berubah dan akhirnya bisa menghasilkan buah. Roh yang ada dalam diri kita tidak berhenti diam, tapi dia terus bekerja sampai akhirnya keserupaan dengan Kristus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Saya ajak pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama kita menyadari betapa luar biasanya ketika Allah memilih kita menjadi baitnya yang kudus. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan kita akan angkat pujian bersama-sama, pujian sebelum firman tadi.
Kau telah memilihku sebelum dunia ditentu. Jadikan aku bait suci-Mu ya Tuhan, yang kudus, yang berkenan, yang bercela. Haleluya. Tapi mari kita berdoa masing-masing kita. Tuhan juga mau sebagai rumah Roh Kudus, sebagai bait Roh Kudus, kita menggunakan tubuh kita supaya roh kita bertumbuh. Kita menggunakan tubuh kita supaya roh kita semakin kuat dan terbangun, yaitu dengan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan juga mau kita menikmati akan kehadirannya, menikmati akan Dia, karena ada kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sediakan. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami, tubuh kami yang fana ini Kau jadikan sebagai tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Betapa luar biasanya Allah pencipta langit bumi ini tidak mencari tempat yang lain, tetapi Kau mencari kami dan Kau menjadikan hidup kami sebagai rumah-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Betapa bernilainya diri kami, betapa berharganya diri kami, betapa mulianya diri kami, karena yang ada di dalam diri kami adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali tentang pengorbanan tubuh dan darah Yesus yang tertumpah, yang terpecah-pecah, yang tercabik-cabik untuk membeli diri kami, untuk membayar kami. Apa yang kami akan terima pada pagi ini, yaitu tubuh dan darah-Mu, adalah bukti bahwa Engkau sudah membayar lunas diri kami Tuhan, bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi sudah menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Engkau memberkati setiap kami saat perjamuan kudus kami terima pada pagi ini. Yang lemah, ya Roh Kudus, Engkau akan memberikan kekuatan pada saat ini. Yang dalam keadaan sakit, ya Roh Kudus, Engkau bekerja memulihkan tubuhmu sendiri, yaitu diri kami. Pulihkan Tuhan, dan kami percaya pemulihan Tuhan itu sempurna bagi kami. Kami percaya bukan dengan gagah kuat kami, tapi oleh karena pekerjaan karya Roh Kudus dalam diri kami akan dipulihkan, kami akan disembuhkan, kami dipulihkan oleh karena karya dan kehadiran Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami akan pakai hidup kami untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, jadikan aku bait suci-Mu.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat roti yang ada di tangan kita. Bapak Ibu, bukan karena kebiasaan kita melakukan di awal bulan, tapi mengingatkan kita bahwa kita sudah dibeli oleh Yesus. Harganya sudah lunas dibayar dengan kematiannya. Dia lakukan itu karena dia mengasihi kita. Dia ingin selalu terus tinggal dalam diri kita, menjadi miliknya selama. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk tubuh Yesus yang dipecah-pecah bagi kami. Untuk tubuh Yesus yang rela dikorbankan bagi kami. Bukti kasih-Mu yang lalu atas kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Tubuhmu penuh dengan biur, tubuhmu penuh dengan luka, tubuhmu penuh dengan penderitaan. Itu semuanya Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roh cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah di setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan mau kita mengingatnya. Jangan melupakan, ingat terus. Mungkin saat ini kau sedang mengalami masa-masa sulit. Ingatlah, Tuhan ada di dalam dirimu. Tuhan ada tinggal dalam dirimu. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak dibiarkan. Tapi ada Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Nyatakan semuanya kepada Dia. Terima kasih untuk darah Yesus yang ditumpahkan juga bagi kami, yaitu darah perjanjian. Dimana dengan darah-Mu ini Kau membenarkan kami, Kau menjadikan kami milik-Mu untuk selama-lamanya. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Untuk selama-lamanya kami akan bersama dengan Kau. Terima kasih untuk darah yang begitu mulia atas kami. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
nyatakanlah. Kalau engkau cerita dengan orang lain, engkau bisa kecewa. Tapi kalau engkau cerita dengan Dia yang ada di dalam dirimu, Dia akan beri engkau penerangan, Dia akan beri engkau kekuatan, Dia akan engkau beri tuntunan. Tapi hari ini, ya Roh Kudus, Engkau yang tinggal di dalam setiap kami, Engkau sangat berharga. Oh Roh Kudus, Engkau tahu setiap kebutuhan kami masing-masing. Umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kami yang membutuhkan kelegaan, kelepasan, kami membutuhkan Tuhan Yesus kekuatan, kami membutuhkan jalan keluar, kami membutuhkan damai sejahtera, kami membutuhkan sukacita, kami membutuhkan kelegaan. Roh Kudus, Engkau memberikannya, Engkau memberikannya, Engkau memberikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Pada kesempatan yang baik ini ya Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami dengan firman-Mu bahwa tubuh kami, hidup kami bukan milik kami, tapi menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya sampai kami berjumpa dengan Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami. Engkau akan mengganti tubuh kami yang fana. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, akan mengganti dengan tubuh kemuliaan bagi setiap kami. Kami tidak akan lagi mengalami sesuatu yang membuat kami menderita di bumi ini, tapi kami akan menerima kemuliaan yang Kau sediakan. Sementara kami masih di bumi ini, kami percaya Roh-Mu yang tinggal dalam diri kami akan terus berkarya. Itu sebabnya kami mau terus membangun hubungan, menikmati Engkau senantiasa dalam kehidupan kami melalui persekutuan-persekutuan kami. Kami juga berdoa pada kesempatan itu untuk kekasih kami yang berulang tahun, untuk Ibu Rani, untuk Bapak Pendeta Didi Wahyudi, untuk anak Kesia Aprilia, untuk Saudara Samuel, untuk Ibu Suhodo, untuk anak Justin, untuk Bapak Wawan, untuk Dista Stella. Kami mendoakan kekasih-kekasih kami. Tuhan, Engkau sangat mengasihi hidup mereka, Engkau sangat memperhatikan mereka, Engkau akan tuntun mereka selalu senantiasa Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau akan bawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu level kepada level yang berikutnya, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Berkat Engkau limpahkan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkat-Mu Engkau limpahkan bagi pemerintah kami. Berikan hikmat-Mu kepada pemerintah pusat sampai daerah ketika harus menangani berbagai macam kesulitan yang ada di bangsa kami, baik bencana, baik vaksinasi yang terus masih bisa berjalan, baik krisis ekonomi dan lain sebagainya. Kami berdoa perlindungan-Mu Kau berikan kepada bangsa ini, yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga ya Tuhan dengan setiap kami dalam masa-masa yang tidak boleh kami bepergian liburan oleh karena ada larangan dari pemerintah. Biar kami tetap menggunakan kesempatan ini Tuhan, untuk kami lebih dekat dengan anggota keluarga kami, untuk kami lebih membangun kasih kami dengan yang lain. Dan kami percaya Engkau akan memberkati terus pekerjaan dan rumah tangga keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami pulang, kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang Kau limpahkan buat setiap kami. Kekasih Tuhan, mari kita angkat hati di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat daripada-Nya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa, penyertaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan selalu bersama dengan kita bagi sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali